Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami satu kisah sejarah yang jujur aja luar biasa banget. Kita akan melihat gimana satu orang berbekal strategi yang super tepat, sukses mengubah total tatanan sosial, pendidikan, bahkan spiritual di tanah Batak, Sumatera. Ini tuh ibarat contoh sempurna di dunia nyata soal kepemimpinan dan gimana caranya beradaptasi dengan budaya baru. Menarik kan? Yuk kita mulai. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, coba pikirkan pertanyaan besar ini. Mengapa 4 misi pertama di Tanah Batak bisa gagal total, tapi misi yang kelima justru sukses mengubah sejarah? Ini ibarat misteri sejarah yang seru banget buat kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Bayangkan ya, di awal abad ke-19, ada banyak banget upaya dari berbagai belahan dunia untuk masuk ke masyarakat Batak. Hasilnya, ditolak mentah-mentah, bahkan berujung tragedi. Terus, apa sih rahasia di balik percobaan kelima ini, sampai bisa dibilang sukses besar? Untuk mengerti konteks utuhnya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita masuk ke bagian pertama, kegagalan para pendahulu. Jadi, mari kita runut kejadiannya dan lihat di mana letak kesalahannya. Tahun 1824, Richard Burton dan Nathaniel Ward tiba dari London. Mereka ini langsung berkhotbah di Pasar Tarutung, tapi mereka sama sekali ngeblok atau nggak peduli sama aspek sosial dan budaya lokal. Ya bisa ditebak dong akibatnya. Mereka dianggap aneh, dicurigai sebagai mata-mata penjajah, dan akhirnya diusir selamanya. Terus tahun 1834, Munson dan Lyman dari Boston datang. Misi mereka malah berhenti di tengah jalan dan berakhir tragis banget, cuma gara-gara masalah komunikasi dan iklim yang buruk. Lanjut ke 1857, ada Gerrit van Asselt. Misinya ini kurang fokus, jatuhnya cuma kayak pekerjaan sampingan aja, karena dia aslinya pegawai pengawas perkebunan kolonial Belanda. Nah, barulah di tahun 1861, tokoh utama kita, Ingwer Ludwig Nommensen, memulai perjalanannya ke Sumatera. Deretan kegagalan tadi akhirnya membawa kita pada inovator utama kita, Nommensen. Dan dia ini nggak sekedar datang bawa semangat, dia punya satu senjata rahasia yang mengubah segalanya. Mari kita bahas di bagian kunci sukses pendekatan kontekstual. Oke, mari kita gali lebih dalam konsep ini, karena ini benar-benar krusial. Kontekstualisasi itu simpelnya adalah proses beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, dan geografis tempat kita berada. Ini murni soal merangkul elemen budaya lokal tanpa harus menghilangkan esensi pesannya sama sekali. Yang bikin strategi Nommensen ini brilian banget adalah alih-alih langsung nyelonong masuk ke masyarakat Batak Toba, dia milih ngerem dulu. Dia menghabiskan waktu setahun penuh belajar bahasa secara intensif dari seorang ahli bahasa Belanda, Van der Tuuk. Gak cuma itu, dia bahkan tinggal di Angkola, cuma buat adaptasi dan memahami dinamika sehari-hari sebelum akhirnya masuk ke wilayah Silindung. Jadi dia nggak datang sebagai sosok asing yang sok tahu, tapi dia datang sebagai pembelajar. Kalau kita bandingkan strateginya nih, perbedaannya tuh kayak bumi dan langit. Para pendahulunya kaku banget pakai bahasa asing atau ngandelin penerjemah. Sementara Nommensen, dia fasih banget bahasa Batak Toba. Sampai-sampai dia yang nerjemahin perjanjian baru ke bahasa tersebut. Pendahulunya cuek sama kebutuhan sosial warga, tapi Nommensen malah sibuk ngebangun sekolah dan klinik kesehatan. Para pendahulu nggak punya ikatan emosional apa-apa. Nah, Nommensen ini cerdik banget, dia langsung menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan para raja lokal. Saking revolusionernya teologi dan strategi misi Nommensen ini, pendekatannya itu nggak cuma jadi catatan sejarah yang usang loh. Strategi ini masih terus dikaji dan dipelajari secara akademis sampai detik ini. Contoh nyatanya bisa kita temukan langsung di kurikulum Sekolah Tinggi Teologia HKBP. Keren kan? Tapi tunggu dulu, tantangan terbesarnya bukan cuma soal bahasa. Kita masuk ke bagian selanjutnya, menyiasati tantangan adat Batak. Adat ini bukan sekedar tradisi biasa buat masyarakat Batak, ini adalah filosofi hidup mutlak. Buat mereka saat itu, jauh lebih memalukan dibilang tidak beradat daripada tidak beragama. Terus gimana coba caranya dia menavigasi struktur sosial yang super ketat ini? Nommensen ternyata merumuskan satu kerangka antropologis 3 bagian yang simpel tapi jenius. Pertama, kalau ada adat atau upacara yang sejalan sama pesan utamanya, dia terima dan pertahankan sepenuhnya. Kedua, kalau adat itu benar-benar bertentangan secara fundamental, nah ini baru dia tolak dengan tegas. Dan ketiga, untuk adat yang sifatnya netral, dia toleransi dan tetap ngebiarin orang-orang mempraktikannya. Jadi intinya, dia berhasil menunjukkan rasa hormat yang mendalam ke tradisi mereka, tanpa sedikitpun mengorbankan keyakinan intinya sendiri. Sebuah pelajaran diplomasi budaya yang tingkat tinggi banget. Sayangnya, empati budaya aja nggak bakal cukup buat bertahan hidup. Dia butuh dukungan dan perlindungan politik yang kuat di lapangan. Mari kita bahas hal ini di bagian diplomasi dan raja lokal. Disinilah peran 2 penguasa lokal jadi sangat krusial. Ceritanya bermula waktu Raja Aman dari Luman Tobing lagi putus asa banget karena istrinya sakit parah.
Nah, Nommensen datang, merawat sang istri pakai kemampuan medisnya, sampai akhirnya sembuh total. Saking bersyukurnya, sang raja ngasih sebidang tanah di dekat Aeksigyaon buat Nommensen bangun rumah dan fasilitas. Kredibilitasnya langsung meroket tajam. Dari situ, dia membangun hubungan diplomatis dengan figur kuat lainnya, yaitu Raja Pontas Lumbantobing. Jejaring inilah yang jadi katalis, bikin misinya meluas secara masif sampai ke pesisir Danau Toba dan daerah Pahe. Nah, semua kemenangan diplomasi dan kultural tadi akhirnya menciptakan semacam efek riak sosial yang luar biasa besar buat masyarakat luas. Kita sampai di bagian warisan konsep pargodongan. Konsep pargodongan inilah yang benar-benar jadi pusat peradaban baru. Sebuah sistem terintegrasi yang ditopang 4 pilar utama. 1. Gereja sebagai pusat bimbingan spiritual. 2. Sekolah buat ngasih pendidikan dan ngeberantas kebodohan. 3. Area pertanian untuk membekali masyarakat dengan keahlian ekonomi biar mereka mandiri. Dan 4. Poliklinik untuk menjamin layanan kesehatan warga. Kelihatan kan? Dia nggak cuma ngurusin urusan rohani, tapi benar-benar memajukan taraf hidup masyarakat Batak secara holistik dari segala sisi. Ngomong-ngomong soal poliklinik, dampaknya ini paling berasa waktu tanah Batak diserang wabah kolera di tahun 1900-an. Zaman dulu, orang yang kena wabah cenderung dikucilkan atau bahkan dipasung karena dianggap kena kutukan. Tapi Nommensen, dengan bekal pelatihan medis dasarnya dari barmen, datang ngobatin warga. Dan tebak pakai apa? Cuma pakai larutan oralit sederhana alias air garam. Langkah kecil ini nyelamatin banyak banget nyawa, dan secara permanen mendobrak paradigma usang soal penyakit di masyarakat tersebut. Oke, sekarang mari kita balik ke judul awal pembahasan kita hari ini. Ada istilah Latin yang berbunyi primus inter pares, artinya kira-kira yang utama di antara yang setara. Ini gelar buat sosok yang paling unggul, berpengaruh, dan sangat dihormati di antara kawan-kawannya. Setelah mempelajari pendekatan cemerlangnya tadi, sekarang saatnya kita lihat bukti data nyata kenapa Nommensen ini pantas menyandang gelar kehormatan tersebut. Coba kalian perhatikan angka yang super fantastis ini. 180.000. Itu adalah jumlah individu di tanah Batak yang akhirnya bergabung dan dibaptis saat Nommensen menghembuskan napas terakhirnya di tahun 1918. Bayangin, mulai dari nol, di daerah yang tadinya sangat terisolasi dan super bahaya buat orang luar, pencapaian angka ini benar-benar mencengangkan. Tapi tahu nggak apa yang paling epik dari capaian ini? Bukan sekedar jumlah pengikutnya, melainkan fondasi struktural yang dia tinggalkan. Nommensen itu nggak membangun ketergantungan, dia membangun kemandirian lokal. Pas dia wafat, dia udah ninggalin 510 sekolah yang mendidik 32.700 siswa, didukung oleh 788 guru, 34 pendeta lokal pribumi, dan 2.200 penatua gereja. Infrastruktur kepemimpinan lokal yang kuat inilah yang bikin transformasinya berkelanjutan dan bertahan lintas generasi. Jadi, kalau kita rangkum secara keseluruhan, dampaknya itu nyata banget ya. Warisan terbesar Nommensen adalah keberaniannya buat menggunakan pendekatan kontekstualisasi secara total. Dengan melebur dan menghargai nilai lokal, dia nggak cuma sukses bawa pesan spiritualnya, tapi dia memelopori kemajuan peradaban yang supermasif di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Nah, semua sejarah ini membawa kita pada satu pertanyaan provokatif buat direnungkan hari ini. Di dunia modern kita yang bergeraknya serba cepat dan rentan banget sama gesekan antar budaya, gimana sih cara kita menerapkan empati kontekstual ala Nommensen ini untuk membangun jembatan ketimbang tembok? Gimana kita bisa nyampein ide-ide besar dengan tetap menghargai adat dan nilai orang lain? Coba deh kalian refleksikan. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngupas tuntas materi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.